Shalom saudara. Shalom. Happy Sunday, God bless semuanya. Satu kasih karunia kita boleh berada kembali di dalam ibadah minggu, ya. Ibadah minggu kita mau bersama-sama belajar untuk menyembah Tuhan dan terlebih lagi untuk tahu setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita ada di tempat ini, kita boleh selalu memiliki pengharapan di dalam Kristus. Dan besar harapan saya, saudara-saudara semua boleh semakin mengenal kasih karunia Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Nah saudara, kita akan memasuki tema selanjutnya di dalam sebuah rangkaian tema besar akhir dari segala keakuan. Dan kita akan memasuki dalam yang selanjutnya dengan tema tidak berdaya untuk dikuatkan atau untuk dimampukan. Ketidakberdayaan kita itu ada justru akan mendapatkan kekuatan dan kita akan dimampukan untuk melewati semua yang Tuhan izinkan kita hadapi. Nah, kita akan baca dalam kitab Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9a. Oke. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9a. Ya, kita akan perhatikan bersama, kita akan baca secara bergantian. Saya akan mengawali dari ayat yang pertama dan selanjutnya saudara untuk bergantian membaca. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan yang 9a. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berkati kami dan urapi kami percaya dengan keterbatasan kami Tuhan. Justru Roh-Mu bekerja lebih hebat lagi untuk memampukan kami mengerti isi hati-Mu, menangkap firman-Mu, dan menanamkan dalam hidup kami dan kami jalani sehari-hari. Berbicaralah ya Tuhan, biar Roh-Mu terus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus, nama Tuhan yang ditinggikan, dan biar hamba-Mu semakin kecil. Amin. Saudara, ada sebuah penelitian. Ini karena di sini kebanyakan cewek gitu ya, cowok cuma saya sama dia. Ya, tetapi ada sebuah penelitian saudara di American Psychologist di tahun 2003 tentang tema judulnya itu adalah Man, Masculinity and the Context of Help Seeking. Jadi sebuah penelitian bagaimana untuk menerima laki-laki itu, ya, laki-laki itu di dalam kemaskulinitasnya dia itu tuh mau nggak sih nyari pertolongan? Dalam mencari pertolongan itu cowok tuh gimana sih? Nah, saudara, menarik saudara, karena dalam kesimpulan penelitian itu menjelaskan bahwa mayoritas laki-laki itu seringkali memilih lebih baik menderita daripada harus mengucapkan tolong. Nggak tahu bener nggak? Kamu gitu ya? Ternyata saya tidak sendirian, ada temennya. Tapi memang sebagian besar yang namanya cowok itu lebih baik menderita, gengsinya gede. Kalau mau minta tolong tuh gengsinya gede, saudara. Sulit banget untuk
ngomong tolong, dan sebisa mungkin nggak mau minta tolong. Yang sudah pernah punya suami, ya, gitu juga enggak? Dulu cowoknya gitu juga enggak? Gengsi ya kalau mau minta tolong gitu ya. Kalau udah semua di atas sendiri, saudara. Tapi sebetulnya nggak cuma cowok, cewek pun juga kadang ada rasa seperti itu. Ada rasa malu, ada rasa gengsi kalau harus mau minta tolong. Kalau bisa terus semua di atas sendiri, bersih-bersih rumah gitu ya, daripada di bersihin sama anak atau sama teman, kebanyakan mending tak bersih sendiri. Ada yang seperti itu? Mungkin ya, ada seperti itu juga, saudara. Jadi ternyata yang namanya gengsi itu gak cuma cowok, cewek juga ada, walaupun mungkin kadarnya gak segede cowok, saudara. Nah, kita mau melihat latar belakang, saudara. Latar belakang dari kisah ini, saudara. Yohanes 5 ayat 1-9 ini, saudara. Bagaimana di dalam kisah ini menceritakan tentang seorang yang lumpuh, yang telah sakit lumpuh. Jadi lumpuh karena sakit selama berapa tahun? 38 tahun. Dan dia ada di sekitaran kolam Bethesda yang diyakini kalau air itu bergoncang, siapa yang pertama masuk ke situ sembuh. Apapun sakit penyakitnya. Tapi itu syaratnya, harus yang pertama kali masuk. Padahal yang sakit banyak, saudara. Yang mengharapkan kesembuhan banyak. Dan orang lumpuh ini sudah 38 tahun di situ. Dia tidak berdaya. Dia menyadari dia tidak mampu untuk usaha sendiri sampai ke kolam itu. Sehingga 38 tahun dia tetap mengalami sakit lumpuh. Saudara-saudara, kelumpuhan orang ini bukan kelumpuhan karena cacat lahir ya. Tetapi dia karena firman Tuhan katakan sakit lumpuh. Jadi lumpuhnya itu karena sakit, bukan karena cacat sejak lahir, tidak. Karena sakit jadi dia mengalami kelumpuhan, saudara. Dan ini yang dialami selama 38 tahun. Dan ia membuat dirinya semakin lama semakin terbiasa karena kelumpuhannya itu. Si cowok ini, si pria ini terbiasa akhirnya dengan ketidakberdayaannya. Sehingga mengalami kesulitan semakin hari semakin berat. Dan akhirnya dia menyerah. Lalu bagaimana lagi? 38 tahun di situ berharap bisa berjalan sampai ke kolam Bethesda, tapi gagal. Selalu kalah. Dan tidak ada orang yang mau mengangkat dia. Saudara-saudara, seringkali ketidakberdayaan yang dialami manusia untuk lepas dari kelumpuhan hidup akibat dosa. Ini membuat kita semakin lama semakin terbiasa dengan kondisi lumpuhnya, sehingga merasa tidak memerlukan kesembuhan dalam dirinya. Seringkali kita begitu. Berapa banyak dari kita yang kalau sudah berpikir, ya sudah lah, memang hidupku begini kok, memang aku sudah diciptakan seperti ini kok, memang ini sudah takdirku kok, aku memang sudah gak bisa apa-apa kok, aku sudah lumpuh secara pikiran misalnya, lumpuh secara rohani, lumpuh secara jiwa, gak apa-apa lah, memang sudah seperti ini kok. Dan akhirnya sudah terbiasa. Kita akhirnya terbiasa dengan kelemahan yang kita punya. Ya sudahlah, kalau hidupnya memang kayak gini, mau gimana lagi? Udah gak usah macam-macam deh. Cukup minta perhatian dari orang lain, minta belas kasih orang lain, sehingga untuk bangkit kembali menjadi pribadi yang sesungguhnya itu seringkali kita sudah mulai abai. Enggak lah, saudara, biarinlah. Aku nggak mandi ya nggak apa-apa, nggak makan ya seadanya, membuat kita nggak bisa apa-apa, saudara. Itu sebenarnya itu sama seperti yang dialami oleh orang lumpuh ini. Tapi menarik, saudara. Kalau sudah perhatikan. Walaupun orang lumpuh ini sudah 38 tahun di situ, saudara, sudah memiliki ketidakberdayaan, sudah pasrah, sudah nyerah, sudah hopeless, udah deh, aku gak mungkin sembuh, aku gak mungkin bisa jalan, aku tak terima diriku apa adanya saja. Tetapi menarik, saudara,
Tuhan memiliki rencana untuk melepaskan orang lumpuh dari kelumpuhannya akibat dosa, akibat sakitnya. Demikian juga kenapa kita semua ada di tempat ini, karena Tuhan punya rencana untuk membebaskan saudara dan saya dari kelumpuhan hidup ini. Ini rencana Tuhan, saudara. Jadi walaupun kita sepertinya sudah terbiasa dengan kelemahan kita, sudah terbiasa dengan kelumpuhan kita, rohani kita sudah terbiasa dengan sakitnya kita, gangguannya kita. Walaupun begitu, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana untuk melepaskan kita dari segala macam kelumpuhan hidup akibat dosa. Saudara, khotbah pagi hari ini ingin mengajak kita, mengajak saudara dan saya untuk melihat dan mengakui ketidakberdayaan kita. Bukan terbiasa dengan ketidakberdayaan kita, tetapi kita mengakui memang kita ini tidak berdaya. Karena saat itulah justru Tuhan hadir untuk memampukan kita mengalami kebangkitan. Nah, makanya saudara, kondisi ketidakberdayaan ini kita akan lihat di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 1-5, saudara ya. Nah, kita harus perhatikan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Ayat yang kelima, saudara. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Sekali lagi, sakit lumpuhnya ini bukan karena cacat bawaan lahir dan bisa jalan, tetapi lumpuhnya ini karena dia sakit, ya, karena dia sakit. Dari 38 tahun, nggak tahu ya, mungkin dulu waktu kenapa kita bisa ngomong ini sakit? Karena kenapa ini lumpuhnya bukan karena cacat bawaan, karena sakit. Karena ketika kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya tadi, ketika Yesus mengatakan bangun, bangkitlah dan berjalanlah. Nah, si lumpuh ini nggak terus belajar jalan dulu gitu, tetapi dia langsung bangun dan berjalan. Berarti si cowok ini, pria ini sudah punya pengalaman pernah jalan. Kalau nggak pernah punya pengalaman jalan, ya ujuk-ujuk bisa jalan itu jadi aneh. Ini sama seperti kalau kita nggak pernah setir mobil gitu ya. Ada yang sama sekali nggak bisa nyetir mobil di sini. Wah, ada banyak ya. Nggak bisa nyetir mobil sama sekali ya. Terus saya kasih kunci, terimalah, setirlah mobil. Nabrak, ceder, karena nggak pernah belajar nyetir mobil. Nah, sama seperti orang lumpuh ini. Kenapa dia bisa berjalan? Berarti pada masa lalunya dia pernah punya pengalaman bisa berjalan. Ini nggak tahu nih, mungkin waktu SD-nya gitu ya, atau waktu masa-masa sekolah punya teman begitu. Waktu mau duduk, terus kursinya ditarik. Mungkin loh ya. Terus jatuh. Terus kena tulang ekornya. Bisa jadi kelumpuhan. Karena usianya teman yang mungkin seperti itu, saudara. Tapi sudah perhatikan 38 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kalau semisal orang ini ketika mengalami sakit lumpuh ini di usia 5 tahun, berarti waktu dia berjumpa dengan Yesus usianya sudah 43 tahun. Jadi usia pria yang sakit lumpuh ini ketika berjumpa dengan Yesus, kalau dia mulai sakit umur 5 tahun, berarti dia ketemu Yesus sudah umur 43 tahun. Sesaya ini kira-kira, saya 43 tahun. Kalau seumpama pria
Saya ini ketika sakit lumpuh itu di usia 10 tahun, berarti ketika dia ketemu Yesus umurnya sudah 48 tahun. Berarti sudah panjang, sudah sakitnya sudah panjang banget, sudah tua, sudah dewasa, badannya juga nggak kecil lagi, saudara. Dan selama itu entah berapa kali dia mencoba untuk bisa sampai ke kolam Bethesda, dan selalu gagal. Mencoba, selalu gagal. Mencoba, selalu gagal. Mungkin ketika papa mamanya masih hidup, sehat, membantu dia untuk berangkat jalan ke kolam itu. Ayo nak, bentar lagi akan ada malaikat turun nak. Begitu ayah melihat goncang, bukan orang lain. Gagal sebulan. Dan itu yang dia alami sepanjang hidupnya selama 38 tahun mengalami sakit lumpuh itu, saudara. Dan entah sudah berapa banyak ada orang membantu dia angkat dia. Ini kalau misalnya ada ya, karena iba, aduh kasihan ya, ini lumpuh, mau jalan ke situ kok susah sekali. Aduh deh, aku bantu deh. Mungkin ada orang seperti itu, tapi itu kemungkinannya kecil. Karena orang yang mau ke Bethesda semuanya pasti mempedulikan sakitnya sendiri. Gua aja sakit masa nulung-nulung, mending gua duluan lah. Selalu seperti itu, saudara, dan dia mengalami kegagalan di situ. Tidak cuma itu, akibat kelumpuhannya mungkin membuat dia tidak bisa bersih diri. Mungkin dia sudah bau pesing, mau mandi juga susah karena lumpuh, nggak ada yang nolong, nggak tahu. Saya nggak bisa membayangkan BAB-nya seperti apa. Tetapi dengan demikian kita bisa melihat bagaimana gambaran bagaimana orang ini lumpuh itu benar-benar membuat dia tidak bisa apa-apa. Orang untuk dekat saja sudah mikir, jarak berapa meter sudah. Lalu siapa yang mau menolong orang ini? Akhirnya orang lumpuh ini hanya bisa mengandalkan belas kasih dari orang lain. Awal-awal semangat, awal-awal penuh dengan kekuatan untuk mendapatkan kesembuhan dari air kolam yang terguncang itu, saudara. Tapi semakin kesini, semakin dia menyerah, semakin dia menyadari tidak sanggup untuk sampai ke kolam itu, dan dia akhirnya mengalami kelumpuhan total, semakin berat, semakin terpuruk, semakin acak-acakan, semakin berantakan karena kelumpuhannya, saudara. Dan itu terjadi 38 tahun. Nah, sudah perhatikan, sudah berapa lama kita mengalami kelumpuhan dalam hidup ini? Sudah berapa lama kita mengalami kelumpuhan dalam hidup ini? Kita mulai terjebak dalam situasi yang tidak bisa kita atasi sendiri. Entah itu masalah kesehatan, keuangan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman, atau bahkan spiritual kita, rohani kita. Sudah berapa lama kita mengalami kelumpuhan dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak berdaya, kita mengalami kelemahan, saudara. Soalnya kita sadar nggak sih, kita sudah mengalami kelumpuhan ini? Apakah ada area dalam hidup kita di mana kita tidak berdaya dan tidak bisa menghadapinya, dan jadi kita jadi terbiasa hingga hilang harapan untuk mengalami kesembuhan dan pemulihan? Kelumpuhan kita, kelumpuhan cara berpikir kita, kelumpuhan spiritual kita akibat dosa itu membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua manusia itu sejatinya mengalami kelumpuhan dalam dirinya, sehingga mereka tidak bisa berjalan menuju kepada Tuhan. Setiap kali mereka mencoba mencari Tuhan, yang mereka jumpai Tuhan diri mereka sendiri, bukan Tuhan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, saudara saya, kita adalah manusia yang berdosa. Kita seringkali mengalami kelumpuhan dalam hidup ini. Kita perlu menyadari bagaimana pentingnya kita berjumpa pribadi dengan Kristus. Sama seperti orang lumpuh ini,
Peristiwa berjumpanya dia dengan Kristus adalah peristiwa yang penting di dalam seluruh kehidupannya. Sepanjang dia mengalami kelumpuhan, peristiwa terpenting dalam hidupnya adalah ketika dia berjumpa dengan Kristus. Nah, saudara lihat ayat yang ke-6 dan 8, saudara. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Di dalam terjemahan baru TB2 ya, di dalam terjemahan baru kedua LAI dikatakannya seperti ini, saudara. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu, karena ketika airnya bergoncang dan setelah aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Tuhan. Siapa yang membawa aku untuk masuk ke kolam itu yang ada air ketika tergoncang itu? Siapa, Tuhan? Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi." Saudara, ketika Yesus melihat orang lumpuh itu, mengetahui kondisinya dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Ini sebetulnya sebuah pertanyaan yang cukup dijawab dengan apa sih? Ya mau, selesai kan ya? Sama kayak hari ini, kalau ada pertanyaan, "Mau pulang?" Mau. Ini kan juga sama nih. Yesus kan maukah engkau sembuh? Jawabannya harusnya mau. Kalau ada pertanyaan, "Maukah engkau pulang?" Jawabnya mau kan? Mau banget. Tapi sudah perhatikan, bukan itu yang menjadi jawaban orang lumpuh ini, saudara. Ketika orang lumpuh ditanya, "Maukah engkau sembuh?" Dia nggak jawab, "Mau, Tuhan." Tapi jawabannya muter, saudara. Jawabannya muter. "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Jawabannya muter gitu, saudara. Kalau saya mungkin di bagian sebagai orang lumpuh itu, ketika Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" "Ya Tuhan, aku mau sembuh. Tetapi aku nggak berdaya, aku nggak bisa sampai kolam itu. Apakah Tuhan bisa menolong aku untuk sampai ke situ?" Kan begitu. Jawabannya pertama, "Ya, mau." Tapi maukah Tuhan menolong aku sampai ke situ? Selesai. Tapi ini enggak, saudara. Jawabannya adalah, "Aku nggak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke kolam itu." Secara hati mau, tapi karena sudah terbiasa dengan lumpuhnya, dia sudah nggak pernah mau minta tolong orang lain, begitu ya. Dan dia sudah terbiasa dengan keterbatasannya, makanya dia ketika ditanya oleh Tuhan, "Maukah engkau sembuh?" Bukan jawaban ya, mau. "Tolong aku Tuhan, sembuhkan aku Tuhan." Enggak itu jawabannya, tapi muter, saudara. Seandainya yang jadi Yesus itu adalah kita, terus ketemu orang ini, kita tanya, "Mau sembuh?" Jawabannya muter. Saudara mau sembuhin enggak? Untung saudara bukan Tuhan Yesus. Untung saya ini juga bukan Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang seperti ini, "Kamu mau sembuh enggak?" Kok jawabannya muter? Enggak iya, jawabnya enggak iya, enggak mau gitu ya. Muter gitu ya. Oh ya sudah, lumpuh aja deh. Orang enggak mau sembuhin kok, pikiran seperti itu, saudara. Untungnya kita ini bukan Tuhan Yesus begitu. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Maka Tuhan itu tetap datang kepadanya, tetap memberikan kesembuhan kepadanya.
Tuhan tahu yang terbaik yang menjadi kebutuhan orang lumpuh ini, saudara. Tuhan tahu yang terbaik apa yang menjadi kebutuhan orang lumpuh ini. Tuhan tidak meminta agar semua orang sebut memohon dulu, mengemis dulu, mau sembuh. Ngomong dulu dong. Kamu mau jalan nggak? Mau sembuh nggak? Mau kan kau sembuh? Kalau mau minta tolong dulu dong. Tuhan nggak menunggu itu, saudara. Tuhan Yesus tidak menunggu, tidak meminta agar orang ini memohon di bawah kolam itu. Ayo ngemis dulu, ayo minta dulu, baru aku kasih kesembuhan. Enggak, saudara. Walaupun demikian Tuhan tahu yang terbaik. Maka ketika Yesus ketemu dengan orang ini, walaupun orang ini tidak meminta bantuan, walaupun orang ini tidak mengatakan ya aku mau sembuh, tetapi Tuhan Yesus tetap memberikan kesembuhan kepada orang ini untuk dapat berjalan lagi. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang dibutuhkan orang ini adalah kesanggupan dia untuk berjalan kembali, sembuh dari lumpuhnya. Saudara, kesembuhan yang diterima orang ini bukan lagi dari air kolam Bethesda, saudara. Sembuhnya orang ini, kalau orang yang tadi yang dikeliling di sekitar kolam Bethesda, ketika air bergoncang, yang pertama kali sembuh, pertama kali masuk ke kolam itu sembuh apapun penyakitnya. Nah, banyak orang mungkin, saudara, itu sembuh karena sakit, sembuh dari sakit karena air dari kolam Bethesda itu, saudara. Tapi menarik, saudara, orang yang lumpuh ini mengalami kesembuhan bukan lagi dari air kolam Bethesda, tetapi dia mendapatkan kesembuhan langsung dari air sumber kehidupan, yaitu Allah sendiri. Saudara, Yesus datang kepada kita di dalam ketidakberdayaan kita. Dia mengetahui kebutuhan kita dan dia memiliki kuasa untuk mengubah situasi kita sesuai dengan waktunya, bukan waktu kita. Semua sesuai dengan waktu Tuhan. Hanya sekali kita saja memaksa Tuhan. Tuhan, aku ingin cepat pulang, Tuhan. Ini waktuku, Tuhan. Ini sudah saatnya, Tuhan. Aku sudah 2 tahun di sini, sudah 3 tahun di sini, sudah 18 tahun di sini. Ini sudah waktunya aku pulang, Tuhan. Kita seringkali memaksakan waktunya kita kepada Tuhan. Padahal Tuhan tahu waktunya yang terbaik untuk saudara dan saya. Apakah Anda percaya bahwa Yesus dapat mengubah ketidakberdayaan saudara? Apa yang menghalangi saudara untuk menerima pertolongannya? Atau sampai hari ini kita mungkin belum meminta tolong kepadanya, alias kita sudah pasrah, sudah gimana jalan? Jangan-jangan kita sudah mulai hilang harapan, hopeless. Kita perlu mengasuh ketidakberdayaan kita dan meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong aku. Walaupun tanpa minta tolong pun Tuhan sanggup memulihkan kita sesuai dengan waktunya yang terbaik. Oleh sebab itu, saudara-saudara, poin pentingnya adalah bagaimana kuasa Allah itu yang mengubah orang yang sakit lumpuh menjadi sembuh. Maka dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 9, saudara, dan pada saat itu juga katanya apa? Sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Orang lumpuh itu segera sembuh, mengangkat tilamnya dan berjalan. Dan ini adalah kesembuhan ini membuktikan bahwa kuasa Yesus itu sanggup mengubah ketidakberdayaan menjadi sebuah kekuatan. Hilang harapan menjadi penuh harapan. Yang Yesus berikan kepada orang lumpuh adalah kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk bangkit, untuk bangun. Kekuatan untuk mengangkat
berjalan. Yang Yesus berikan adalah kekuatan, saudara. Dan ketika kekuatan itulah yang menyambungkan orang ini bangun, mengangkat tilangnya, dan berjalan. Saudara, orang lumpuh itu tadinya nggak bisa berjalan karena sakit lumpuh. 38 tahun dia mengalami kondisi yang paling buruk, mungkin lebih buruk dari kita. Kita kalau pagi masih ayo mandi, yang nggak bisa mandi dimandiin. Kita masih bisa tahu mana kamar mandi, mana toilet gitu ya. Kondisinya si orang lumpuh ini mungkin lebih buruk dari kita. Kita sudah terjamin makan pagi siang sore. Belum lagi kalau ada yang ulang tahun dapat nasi box. Nah ini saudara, orang lumpuh 38 tahun saudara, kondisinya lebih buruk daripada kita, tetapi dia dapat berjalan setelah Yesus datang kepadanya dan memberikan kekuatan dalam dirinya. Mungkin trauma kita dengan keluarga kita, trauma kita dengan orang tua kita, mungkin trauma kita dengan pasangan kita, membuat kita lumpuh, nggak berdaya. Mungkin trauma-trauma itulah yang membuat kita kondisinya buruk, sulit untuk bangkit. Jangankan mengalami kesembuhan, berharap sembuh pun enggak. Mungkin kita ada di posisi seperti itu, saudara. Tetapi walaupun demikian, waktu Tuhan itu sempurna. Penyembuhan orang itu setelah 38 tahun mengingatkan kita bahwa rencana Tuhan itu terungkap sesuai dengan jadwal waktunya Tuhan, bukan jadwalnya kita. Kadang kita nggak sempat, sudah nggak ada niat berpikir lagi untuk mengalami pemulihan. Tapi Tuhan tahu, Dia datang melalui kita tetap untuk memulihkan kita. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika kita menyerahkan ketidakberdayaan kita kepada Yesus, kita mesti sadar dulu nih ya, kita ini orang berdosa, kita ini orang lemah, kita ini orang rapuh, kita mengalami ketidakberdayaan kita. Dan ketika kita menyerahkan ketidakberdayaan kita kepada Yesus, perhatikan baik-baik, maka Dia akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan. Untuk apa? Untuk bangun dari kelumpuhan hidup kita tepat pada waktunya, bukan waktu kita. Saudara, sudahkah kita menaruh ketidakberdayaan kita di depan Yesus dan memohon pertolongannya? Atau kita masih enggan untuk menyerahkannya karena sudah terbiasa hidup nggak berdaya tanpa harapan, sudah terbiasa, ya sudahlah, ini mau gimana lagi. Maka ketika ada banyak kegiatan, tetap aja ngomongnya sama keluarga, di situ makan tidur, padahal kita banyak. Saudara, jangan-jangan kita sudah mulai terbiasa dengan kelumpuhan kita. Kita sudah terbiasa dengan kelemahan kita. Tapi kabar baiknya hari ini adalah, apapun kondisi kita, apapun kelemahan kita, apapun kerapuhan kita, apapun ketidakberdayaan kita, Kristus hadir untuk memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, supaya kita sanggup bangun dan melanjutkan kembali perjalanan kita menuju hari depan yang penuh pengharapan. Mungkin kita sudah menyerah, sudah nggak punya daya, nggak punya kekuatan,
dia tetap datang menghampiri kita, memberikan kekuatan kita untuk bangun dari kelumpuhan kita, melanjutkan kembali perjalanan hidup kita menuju hari yang penuh dengan pengharapan. Saudara, melalui kisah orang lumpuh di kolam Bethesda ini kita belajar bahwa justru dalam ketidakberdayaan kita, sang air hidup itu datang menguatkan kita, membangkitkan rohani kita, sehingga melepaskan kita dari segala kelumpuhan rohani kita, kelumpuhan spiritual kita, kelumpuhan pikiran kita. Air hidup itu datang untuk membangunkan kita kembali. Dan sudah tahu, kesembuhan kita, pemulihan kita sudah tidak lagi harus mencari air yang lain, tetapi kesembuhan kita, pemulihan kita sudah dapat dari sang sumber air itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Saudara, demi memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, perhatikan baik-baik, sang air hidup, Kristus sang air hidup, justru mengalami kehausan yang sangat di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia berseru, aku haus. Apakah air segar yang dia terima? Ketika Yesus berseru di atas kayu salib, aku haus, apa yang dia terima? Anggur asam yang pahit, yang tidak enak, saudara. Coba bayangkan dong, ini sang sumber air hidup loh, tapi mengalami kehausan. Kenapa sih? Supaya saudara dan saya tidak lagi mengalami kehausan saat melakukan perjalanan panjang dalam kehidupan ini. Perjalanan hidup kita masih panjang, men. Perjalanan hidup kita masih jauh. Bisa jadi kita mengalami kehausan, tapi karena pengorbanan Kristus, kita gak lagi mengalami kehausan. Kenapa? Karena sang air hidup itu sendiri yang ada dalam hidup kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk bangkit dari segala kelumpuhan ini. Sudah perhatikan, sang sumber kekuatan, Allah yang Maha Dahsyat, Dia Allah yang sumber kekuatan. Tidak ada kekuatan yang melebihi Dia. Dia sumber kekuatan. Tetapi justru menjadi tidak berdaya di kayu salib. Kenapa? Supaya engkau dan aku yang tidak berdaya dan lumpuh akibat dosa menjadi kuat untuk bangkit dan berjalan menjauhi dosa. Mungkin ada yang mengatakan, aduh aku gak sanggup lagi Tuhan, aku gak kuat Tuhan. Ini selalu menggoda aku, dosa ini selalu menarik aku. Aku selalu seringkali mengutuki mama-mamaku. Dia bikin trauma aku. Entah berapa kali kita seringkali mengutuki orang tua kita. Atau jangan-jangan sudah berapa lama, berapa kali kita mengutuki kelahiran kita. Lebih baik aku gak usah lahir sekalian Tuhan. Itu cuma pikiran dosa, saudara. Mungkin ada dosa dalam hati kita yang begitu besar, dosa dendam kesumat. Setiap kali mengingat orang yang pernah membuli kita jadi marah dan mendoakan, cepatlah mati, kamu yang buat aku sakit hari ini. Berapa banyak kita seperti itu. Kita lemah karena dosa. Tetapi sungguh kasih karunia, sang sumber kekuatan itu justru mengalami kelemahan di atas kayu salib. Sang sumber kekuatan tidak berdaya dan lumpuh di kayu salib, tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Agar engkau dan aku yang tidak berdaya dan lumpuh akibat dosa menjadi kuat
untuk bangkit, berjalan menjauhi dosa. Maka saudara, pertanyaan reflektif kita hari ini, adalah bukan lagi tentang maukah engkau sembuh. Pertanyaan reflektif kita hari ini bukan lagi maukah engkau pulang. Bukan itu. Pertanyaan reflektif kita hari ini adalah bukan lagi tentang maukah engkau sukses, maukah engkau terima terobosan. Kan orang-orang suka ngomong terima terobosan, terima gebrakan. Kalau sampai nggak bisa kita gedor pintu surga dua. Pertanyaannya bukan lagi tentang maukah engkau sembuh, maukah engkau pulang, maukah engkau sukses, maukah engkau terima terobosan, maukah engkau berhasil. Bukan itu pertanyaannya pagi hari ini. Tetapi pertanyaannya adalah maukah engkau mengaku ketidakberdayaanmu hari ini dan membawanya di bawah salib Kristus. Mengakui ketidakberdayaan kita dan membawanya di bawah salib Kristus. Maka perhatikan saudara, maka dia akan datang untuk memberikan kekuatan dan pemulihan kepada kita tepat sesuai dengan waktunya, bukan waktu kita. Waktu Tuhan tepat akan datang dalam hidup kita, mengubah hidup kita, sanggup bangun, berjalan, menjauhi dosa, mengalami pemulihan, menerima kekuatan. Mari saudara kita datang kepada Yesus dengan iman, menyerahkan segala ketidakberdayaan kita dan percaya bahwa Dia dapat memberikan kekuatan dan pemulihan tepat sesuai dengan waktunya. Amin.